benar kelas 11? Benar ya Ya. Pak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin oleh siapa? Ketua kelasnya? Mas Ali. Mas Ali, silakan. Di tempat duduk, siap, gerak. Untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu kita absen terlebih dahulu ya. Mas Ali Fikron, Hadir. Mbak Amelia Fitriani, Sakit Pak. Hadir. Mbak Desi Istika, Sakit. Mas Raffi Abdul, Izin Pak. Enggak tahu Pak. Alfa Pak. awal. Oke. Mbak Tika Putri, Sakit. Sakit. Iya. kepengen sakit ya? Iya Pak. Sakit. Kebanyakan minum es Pak. Korok. Ya Pak, ini pacar Robert. Mbak Ida Fitriani, Mbak Soraya Pak. Oke, yang berangkat hanya 3 anak, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya ini kan siang-siang ya, pasti ada makan belum? Belum. Nanti makan. Tapi sebelum itu kayaknya pada lemes-lemes gitu. Puasa Pak. Oh, puasa? Iya juga. Oh, aduh. Oke. Insya Allah sekali. Pak Dila, ini nanti tas briefing dulu, mau? Mau. Oke, tas briefing dulu ya. Iya. Silakan berdiri. Ikutin gerakannya ya. Ya, ayo. Oke, ngerti. Oke, ayo. Tadi Pak tadi. Sudah dong, sudah. Gimana? Aslinya seru nggak? Seru tapi kurang Pak. Kurang semangat. Nanti minggu depan. Oke, kita kembali ke materi. Materi hari ini adalah menulis puisi yang menginspirasi adanya kesempatan untuk semua. Di sini tahu dari judul menulis puisi berarti kalian akan menulis Puisi. Di sini ada asupan diagnostik. Bisa di-scan kalau bisa di-scan sudah. Kameranya rusak, Pak. Kameranya bisa. Iya. Ada yang bisa di-scan? Siapa? Semua. Bisa tidak? Sekarang saat ini nggak bisa. Atau tidak ini sudah Bapak Pak di zoom Pak. Pak di zoom. Di zoom Baik, kalau sebentar ya. nggak bisa. Sudah. Bapak itu ya sudah. Bapak. Sudah. Oke, di sini Bapak sudah rangkum. Ini yang pertama, pernahkah kalian membaca atau mendengarkan puisi? Pernah. Pernah itu, Mas Ali pernah membaca puisi apa? Mas Ali pernah ikut lomba Pak. Lomba apa? Baca puisi.
Itu puisi judulnya apa? Karyanya siapa? Karyanya Hairil Anwar. Dari Anwar. Oke, yang kedua, puisi seperti apa yang kalian sukai? Romance. Oh, bahasa raya romance, Mas? Sama. Romance, romance semua nih. Enggak, Pak. Apa? Namanya kebahagiaan atau apa? Diri sendiri. Oh, diri sendiri. Oh, Self love, Pak. self love. Oke. Buat tema sendiri. Ya buat emosi sendiri. Oke. Yang C, menurut kalian apa perbedaan puisi dengan cerpen? Ada yang bisa jawab? Kalau puisi itu lebih pendek, Pak. Jadi bahasanya kiasan. Kalau cerpen itu menceritakan seperti kehidupan sehari-hari sepanjang runtuh. Oke, benar sekali. Jadi puisi itu lebih pendek dan penuh kiasannya. Sedangkan untuk cerpen sendiri itu runtut, punya alur dan punya penokohan dan tokoh. Jadi berbeda dengan puisi yang sedikit. Oke, yang D, apakah puisi dapat menyampaikan perasaan dari penulis? Dapat Dapat. bisa. Ada yang bisa jawab? Dapat. Kan aku. Kalau puisi dapat menyampaikan perasaan atau tidak, jawabannya iya, karena biasanya seseorang menulis puisi ketika senang, itu ditulis kenapa dia senang. Biasanya tentang falling in love, sedih itu pasti karena diputusin, karena apa? Itu paling gampang, Pak. Dari kita untuk menyampaikan perasaan kita lewat puisi. Seperti dulunya ke apa? Ada masa kecil kalian mungkin nulis diary gitu Iya. kan? Betul. Jadi kalau nulisnya di puisi, jadi bisa jadi karya. Oke. Kamu abadi di karyaku. Oke. Iya. Oke. Selanjutnya di tujuan pembelajaran. Yang pertama pada hari ini, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama ada peserta didik mampu memahami dan menganalisis unsur dan struktur dalam puisi. Yang kedua, peserta didik mampu menuliskan sebuah puisi sederhana dengan tema yang telah ditentukan. Yang selanjutnya ada proyek pembuatan produk puisi yang nanti akan dijelaskan. Yang kedua ada penilaian sumatif pada bab ini. Jadi untuk minggu depan, pada minggu bab terakhir, kita akan melaksanakan sumatif. Jadi minggu depan bisa dipersiapkan untuk asesmen sumatifnya ya. Ya, Pak. Oke, bisa di scan untuk yang teks puisi. Teks puisi saja, jangan yang video. Silakan. Kalau tidak bisa tidak apa-apa. Sudah? Sudah. Ini ada Sebuah jaket berlumut ya. Ini ada video pembacaan puisi, bisa dinikmati, nanti bisa dilihat dari teksnya, bisa diresapi ya. Baik. Sebentar bisa ditonton terlebih dahulu. Sebuah jaket berlumur darah, karya Taufik Ismail. Sebuah jaket berlumur darah, kami semua telah menatapmu, telah berbagi duka yang agung dalam kekinian bertahun-tahun. Sebuah sungai membatasi kita di bawah terik matahari Jakarta, antara kebebasan dan penindasan, berlapis senjata dan sangkur baja. Akan mudahlah sekarang seraya mengucapkan selamat tinggal perjuangan, berikhlas setia kepada tirani dan menggunakan batu kebesaran sang pelayan.
harus ngawur. Oke, sudah. Itu mana? Puisinya bagus atau tidak pembacaannya? Bagus. Nah, di sini cara membuat puisi seperti itu bagaimana dan cara memberikan suasana pada puisi itu bagaimana nanti kita belajar. Oke. Sebentar. Oke, yang pertama terlebih dahulu, apa itu puisi? Puisi adalah ragam karya sastra dengan unsur puitika diksi dan asosiasi dari majas, imaji, dan rima irama. Puisi lama itu terikat dengan irama, dengan rima, dengan jumlah baris, dan bait, seperti halnya pantun dan syair. Kalian pasti pernah lihat pantun atau mendengar pantun, syair? Pernah? Nah, Jadi semester sebelumnya pernah nggak? pernah. Oh, sudah. Baik. Yang kedua ada puisi modern, yaitu tidak terikat rima, bait, dan baris, disebut puisi bebas. Tadi video tadi itu termasuk ke dalam puisi mana? Puisi lama. Puisi lama. Modern. Benar, baik ya. Puisi modern karena tidak terikat dengan jumlah baris dan bait. Oke, ada unsur dan struktur puisi. Jadi puisi itu ada pembangunnya, yaitu ada unsur dan struktur puisi. Yang pertama ada unsur fisik, yaitu diksi, ada pengimajian, ada kata konkret, ada bahasa figuratif atau gaya bahasa, dan ada tipografi. Yang kedua ada struktur batin, yaitu tema, perasaan penyair, nada, dan sa. Unsur-unsur fisik puisi tadi apa saja? Diksi, kata konkret, tipografi, gaya bahasa, juga pengimajian. Oke, benar sekali. Oke, yang pertama ada diksi. Diksi itu adalah pilihan kata yang tepat dan tercipta efek atau daya magis dalam sebuah gagasan. Jadi diksi itu adalah pilihan kata. Kita tidak boleh sembarangan dalam menulis puisi. Diksinya tidak boleh sembarangan karena diksi adalah sebuah pilihan kata yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Jadi tidak boleh sembarangan. Yang kedua ada kata konkret. Kata konkret itu adalah pilihan kata yang nyata, menghidupkan imajinasi dan hiasan dalam puisi. Kata konkret itu pasti ada di puisi. Seperti halnya ada sebuah video tadi, puisi sebuah jaket berjemur darah. Kata konkretnya itu adalah jaket dan darah. Jadi jaket dan darah itu adalah kata yang nyata. Kita tahu bahwa bentuknya jaket seperti apa, bentuknya darah itu seperti apa, visualnya seperti apa. Itu namanya kata konkret. Oke, yang ketiga ada pengimajian. Pengimajian itu adalah penghayatan puisi dari indera visual, auditif, dan taktil dari rangkaian kata konkret. Jadi pengimajian itu berhubungan erat dengan kata konkret. Jadi dari kata konkret kita mengimajinasikan bahwa itu kata harus diimajinasikan. Dari indera visual, penglihatan, dari indera auditif, pendengaran, dan taktil perasaan. Oke, selanjutnya ada gaya bahasa, yaitu memperindah puisi agar lebih imajinatif, efektif, dan kaya makna. Di sini disebut juga sebagai majas. Selanjutnya ada tipografi. Tipografi itu susunan puisi yang membedakannya dengan karya sastra lainnya. Jadi tipografi itu seperti wajahnya puisi. Tata koma, misalnya titik dalam puisi ataupun penggalan spasi dan sebagainya, itu termasuk dalam tipografi. Kita bisa memikirkan bahwa ini mau diarahkan kemana dalam menulis sebuah puisi. Seperti halnya contoh misalnya Mbak Indah menuliskan puisi berjudul Mawar. Jadi nanti tulisannya akan seperti bunga mawar, itu boleh sah-sah saja. Jadi kalau kalian besok menulis puisi, boleh dibuat semenarik mungkin karena tipografi itu berbeda dengan karya yang lainnya. Oke, selanjutnya ada struktur batin puisi. Apa saja? Tema, perasaan penyair, nada suasana, kesamaan. Oke, yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang menjadi dasar pembuatan sebuah puisi.
pasti kalian tidak asing dengan tema kan? Dengan yang karya-karya yang lain pasti ada tema. Jadi kalian dalam menulis puisi itu, Mas, dalam menulis puisi itu harus menentukan tema terlebih dahulu. Kalau menulis puisi harus menentukan tema terlebih Dahulu. Oke, yang kedua ada perasaan penyair, di mana ekspresi suasana hati penyair agar maknanya dapat dihayati oleh pembaca. Maksudnya adalah penyair itu memasukkan kata-kata implisit, kata-kata eksplisit di dalamnya supaya pembaca bisa mengetahui perasaan penyair sebenarnya di dalam puisi tersebut. Oke, yang ketiga ada nada dan suasana, di mana sikap penyair yang membangun suasana dan efek emosional. Maksudnya maksudnya penyair itu memasukkannya ke dalam puisi dalam bentuk nada. Semisal ada kata seru, kata pentung, atau kata tanda tanya, ataupun kata yang mengkonotasikan bahwa dia itu marah ataupun dia itu menggebu-gebu menggunakan sebuah nada ataupun tanda. Dan suasana di sini bisa mencekam, bisa bahagia ataupun bisa sedih. Tuh. Yang keempat ada kesan atau amanat, di mana kesan yang ditangkap penikmat puisi setelah membacanya. Jadi penulis itu tahu mau apa yang ingin disampaikan dan pembaca menangkap apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Oke, untuk penjelasan dari unsur dan struktur sudah selesai. Sebelum pembuatan proyek, kalian ada pertanyaan dari sebelum-sebelumnya tadi? Belum. Belum ada, Pak. Ya. Ingat. Lanjutkan ke pembuatan proyek ya. Oke, di sini buat sebuah produk puisi bentuk tulisan, video membaca, poster puisi dan produk serupa penugasan bersifat mandiri. Oke, jadi ini penugasan proyek itu untuk minggu depan, untuk minggu depan bukan hari ini. Nah, di sini saya jadwalkan mau untuk dibuat PR atau dikerjakan minggu depan, tapi langsung selesai. Bagaimana? Minggu depan langsung selesai? Atau buat PR? Buat PR atau minggu depan? PR. Jadi nanti minggu depan dikumpulkan langsung gitu kalau PR. Jadi kalau minggu depan yang langsung berarti harus dikumpulkan langsung minggu depan. Ya, mending PR aja nggak sih? PR. Oke. Jadi bisa persiapkan ya, memilih mana bentuk tulisan, video membaca, poster puisi dan produk serupa bisa dipersiapkan besok dikumpulkan. Oke, baik, Pak. Udah ini pulang. Nah, selanjutnya ada lembar kerja peserta didik, bisa di-scan sebentar. Tidak bisa buat ini kan. Kalian tidak bisa sebentar. Kita ya. Ini saya kasih kertas buat kalian menulis lembar jawaban. Dua-dua ya. Ini untuk nomor 1, 2, dan 3. Belakang, Mas. Dua-dua. Ih, kok nggak bawa pulpen sih? Aku juga tahu. Kan mau sekolah. Pak, Ali Ya. sama saya nggak bawa pulpen. Bagaimana kok sekolah kok belum bawa pulpen? Gimana? Belum. Digital, Pak, digital. Digital. Oke. Puisi digital nanti. Oke, sudah di-scan? Sudah ya. Ini lagi dikerjakan, Pak. Gini, sebentar. Untuk yang soal yang satunya itu untuk nomor 1, 2, dan 3. Untuk yang nomor 4 itu sebentar, saya kasih ABK dulu. Untuk yang satunya boleh ditulis nama, absen, mungkin bisa. Untuk yang satunya jangan dulu. Oke, Pak. Baik, Pak. Sudah? Sudah. Untuk yang satunya, silahkan untuk ditulis kata kunci yang kalian pikirkan terkait nomor 4. Tulislah sebuah puisi dengan tema perjuangan, kemanusiaan, atau keadilan sosial yang terinspirasi dari puisi tersebut.
puisi tersebut itu lagi sebuah jaket umur darah karya Taufik Ismail. Jadi kalian memilih tema perjuangan kemanusiaan atau keadilan sosial. Tapi di situ ditulis kata kunci, semisal Mbak Indah menuliskan R.A. Kartini gitu. Jadi nanti yang dibuat adalah R.A. Kartini dari terkait dengan ini. Cuma nanti akan dikasihkan ke temannya. Yoba gitu. Berarti Cinta. 1, 2, 3 di lembar pertama, nomor 4 di lembar satunya lagi. Iya, iya. Nanti kerjakan nomor 4 dulu ya. Ini apa dulu? Tulis kata kunci itu Mas. Tulis kata kunci nomor 4. Yang nomor 4 tulis kata kuncinya. Mau peristiwa boleh, informasi segala ataupun siapapun itu yang termasuk ke dalam perjuangan kemanusiaan atau sosial kemanusiaan. Kamu nyontek ya? Udah bawa Siapa motor nyontek? nyontek. Kamu terlalu panas nyontek. Ayo. Sudah? Udah. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah? Silakan untuk ditutup, dilipat, dilipat 2. Ayo. Dilipat 2. Nah, dia oper Kak. Dioper, kalian dioper. Nanti tunggu agak-agak dari saya untuk oper terus ke bawah. Nah, Belum dibuka. oke. Stop. Kalau punya dapatnya punya diri sendiri. Tidak apa-apa. Murah. Ini siapa yang paling murah? Oke, silakan. Itu nomor 4 kalian. Kerjakan sambil nunggu nomor 1, 2, dan 3. Saya kasih waktu 10 menit. Gak cukup Pak, gak cukup. Dari 10 menit lagi nggak apa-apa. Itu gampang. Ya sudah. 10 menit ya, 10 menit sekarang. Kalau ada pertanyaan bisa tanyakan ya. Pak. Iya, Mas. Main Mas Pak. Mohon Pak. Berapa bait Pak? Boleh, terserah, bebas. Mau 2 bait, 3 bait, sampai di 10 bait juga boleh. Jangan kelamaan. 10 menit kan tadi. Jadi mungkin 3 bait, 4 bait juga cukup. Gimana, ada pertanyaan lagi? Belum. Saya
Menulis apa? Informasi ya. Gimana baca peserta? Nggak ada Pak, belum. Belum. Aktif. Iya. Ada peserta? Kalau lulusan. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, jangan malu-malu. Nanti susah saja. Teman kalian udah sakit semua tuh, udah kemana? Kebanyakan minum es Pak. Kemarin hujan-hujan. Banyak yang game, begadang. Iya. Tiga sekolah. Males Pak. Habis. Ini Mas Raki mana A, juga ini Alpha ini. Kadang Pak habis nge-game kayaknya. Ada yang kenal? Ada yang tahu rumahnya? Saya tahu Tahu. itu kali gawe Oke. dekat sama rumahnya Indah Pak. Iya. Iya Pak. Di sana dia ngopi. Oke. Kenapa? Pak, nomor 1, 2, 3 itu puisinya kita apa puisi tadi? Enggak, puisi tadi. Puisi sebuah jaket berlumur darah. Loh, Kenapa? 1, 2, 3. sama 2, 3 yang tadi ditolong itu. Nah, Iya Pak. Itu balik. Iya. Tidak kan? Jadi yang nomor 4 itu kan paling menulis puisi, sedangkan kedua tiga itu mengidentifikasi unsur fisik puisi dari sebuah jaket berlumur darah. Yang kedua struktur bagiannya, yang ketiga ada amanatnya. Tinggal 5 menit lagi. Segera diselesaikan ya. Tidak ada toleransi waktu soalnya. Iya Pak. Tinggal 3 menit lagi. Ayo, sudah kumpulkan di depan kelas kalau sudah. Nanti dibacakan Pak. Ya, nanti dibacakan nanti sama. Nanti Mas Ali baca ya kan? Iya. Kok nggak mau? Lagi batuk-batuk. Tidak apa-apa, yang sebisanya aja. Ayo tinggal 2 menit lagi, sudah? Udah Pak. Nomor 1, 2, dan 3
3 kan tadi sudah ditampilkan, tadi juga sudah dikasih penjelasan terkait unsur fisik dan struktur batinnya kan. Jadi kalian harusnya sudah tahu kan. Tidak usah ditulis soalnya, jawabannya aja nggak apa-apa. Ya Pak. Ayo tinggal 1 menit lagi. Sampai mana Mas Ali? Udah, Pak. Sudah. Ayo, mulai. Bukan saja. Ini yang puisinya. Oh. Udah ada semua Pak. Sudah. Kali belum. Ya sudah. Ini yang puisi. Jadi 1. Oh sudah jadi. Oh sudah 1. Iya, jadi 1. Oh. Oke nanti. Kumpulkan aja nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk yang nomor 1, 2, dan 3 nanti besok saya koreksi dan saya kasih nilai karena kasihkan ke kalian di depan ya. Ya Pak. Untuk ini yang nomor 4 saya kasih sampel 2 lah ya, dan 3 orang ini kasih 2 saja nggak apa-apa. Yang pertama siapa ini kan? Ini Mei 98 siapa? Mas Fikron bisa maju nanti sebentar. Yang paling murah? Indah. Oh Mbak Indah. Oke. Ini Mbak Indah, paling murah sama Mas Ali Fikron bisa maju. Mbak Indah dulu, tidak apa-apa. Mas ada dulu lah Pak. Mbak Indah dulu. Jadi itu loh ya, nadanya harus pas, intonasinya harus pas. Ya minimal bagus lah, jangan seperti kalian anak SMP. Nih Pak, sekarang Pak. Ya, masalah mana? Mana Pak tadi? Ngecas. Nanti dulu. Patimura. Jika kau tanya apa jasaku, akan aku jawab tidak ada. Jika kau tanya apa baktiku, akan aku jawab tidak ada. Aku hanya melaksanakan kewajiban, tidak lebih, tidak kurang. Bahkan bendera Victoria yang kukibarkan bukan pula bendera pahlawan, tetapi hanya bendera kewajiban yang akan tetap kunaikkan. Terima kasih Patimura, terima kasih para Janto. Patimura, kita akan bertemu lagi di Laut Biru di bawah bendera kewajiban. Oke, tangan ya. Mas Ali, Mas Ali. yang bagus Mas Ali. Yang bagus ya kayak Mbak Indah nanti. Sana. Mei 98. Langkah 1000 kaki mengguncang aspal. Alma mater jadi bendera, suara jadi senjata. Turun, bukan sekedar teriak marah, tapi rindu pada negeri yang mau didengar. Kampus dibuka, pagar diruntuhkan, ojek, dosen, ibu pasar ikut jalan. Karena lelah itu milik semua, dan diam terlalu lama jadi penjara. Sekarang Gema itu belum mati, hidup di tiap pertanyaan yang berani. Reformasi belum selesai di 98, tapi tugas buat kita yang masih bisa bicara. Oke, tepuk tangan.
untuk evaluasi hari ini kita kan sudah mengenal terkait unsur dan struktur dalam puisi. Dan tadi untuk puisi-puisinya sudah alhamdulillah sudah bagus, sudah banyak itunya juga, baiknya sudah banyak juga. Tadi untuk Mbak Indah sudah bagus pengucapan dan nadanya. Mungkin bisa ditingkatkan lagi terkait pengekspresian mimik dan gerakannya. Oke, baik Pak. Nanti kedepannya mungkin kalau dapat kesempatan bisa lebih baik lagi. Oke, untuk yang Mas Ali Fikron sudah bagus banget, sudah bagus sekali. Itu nanti bisa ditingkatkan lagi kedepannya agar mungkin tadi itu ya lomba, semangatnya tadi bagus. Oke. Mungkin materi hari ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan sebelum tutup? Cukup Pak. Ini beneran dari kemarin tadi? Pak, izin Pak. Berarti untuk PR-nya dikumpulkan besok. PR-nya Minggu besok. Minggu depannya. Ya. PR-nya minggu depan dan minggu depannya lagi itu ada asesmen nanti. Oke Pak. Persiapkan ya. Pak, yang nggak berangkat hari ini tugasnya ngapain berarti? Tugasnya ngapain maksudnya? Kan dari itu Pembelajaran hari ini. Nanti bisa di itu aja kasih tahu untuk soal jangan gitu dong Mbak. Nanti kasih tahu ya untuk kelasnya siapa? Mas Ali. Pokoknya Mas Ali. Nanti bisa diinfokan sama teman yang tidak masuk. Jadi nanti pembuatan proyek minggu depan dikumpulkan. Ya. Baik Pak. Oke, sebelum kita akhir pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam